Jadi Mahkamah Agung baru aja mengabulkan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur yang tadinya mendaftar harus berumur minimal 30 tahun, sekarang boleh kurang dari 30 tahun. Menurut gua sih ini gila. Undang-undang dirubah cuma untuk kepentingan keluarga. Gila parah. Kalau perlu nih, sekalian aja itu dilantik langsung jadi gubernur seumur hidup. Tenang saja, tenang. Kami Sekte Jokowisme selalu terdepan mendukung keluarga Jokowi demi mencapai cita-cita dinasti Jokowi. Ini penanda pertama, ini wilayah kami loh, kalian jangan berani masuk. Atau dengan kata lain, ini pesanan Pak Jokowi, kira-kira begitu. Nanti akan dibuat lembaga survei seperti biasa, akan dipanggil Pak Jokowi untuk pastikan bahwa nama Kaisang itu adalah 99,9% itu disukai oleh rakyat. Gampang terjadi begituan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, ada berita baru nih ya mengenai Kaisang Pangarep, di mana beliau sepertinya akan diajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Dan teman-teman semua, lucunya MA perintahkan KPU cabut aturan batas usia calon kepala daerah, di mana kepala daerah itu harus minimal berumur 30 tahun, sementara Kaisang berumur 29 tahun. Tapi ketika nanti dilantik memang beliau berumur 30 tahun. Dan hal ini, perubahan ini tentu membuat masyarakat menjadi geram, jengkel dan emosi. Kenapa? Hanya karena ingin meloloskan Kaisang, yang dimana Kaisang itu adalah anak dari Bapak Jokowi. Peraturan konstitusi pun harus diubah. Tentu hal ini tidak adil ya, jelas-jelas nepotisme. Nah teman-teman semua, akhirnya masyarakat pun bereaksi tentang hal ini dan berkomentar. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Gue sebenarnya lagi gak enak badan nih, suara gue lagi bindeng. Cuma ini sih parah menurut gue. Jadi Mahkamah Agung baru aja mengabulkan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur yang tadinya mendaftar harus berumur minimal 30 tahun, sekarang boleh kurang dari 30 tahun. Asalkan pas dilantik nanti berumur 30 tahun. Gila gak lo? Dan lo tahu gak bahwa putusan ini hanya menguntungkan bagi satu orang saja, yaitu Kaisang, anaknya Jokowi, yang lahir pada tanggal 25 Desember 1994. Sekarang tukang jual pisang ini berumur 29 tahun. Terus nanti kalau menang pilkada dan dilantik 2025, umurnya genap 30 tahun. Menurut gua sih ini gila. Undang-undang dirubah cuma untuk kepentingan keluarga. Gila parah. Menurut lo gimana? Komen di bawah. Ngapain sih pakai cabut-cabut? Drama amat dah. Langsung lantik saja sudah. Pak Jokowi itu tolong langsung lantik saja itu Kaisang itu. Ilah, gak usah malu-malu lah. 58% juga pasti setuju kok. Apa itu pilkada? Kalau perlu nih, sekalian aja itu dilantik langsung jadi gubernur seumur hidup. Tenang saja, tenang. Kami Sekte Jokowisme selalu terdepan mendukung keluarga Jokowi demi mencapai cita-cita dinasti Jokowi. Katanya harus 30 tahun usianya. Bentar. Ya, tolong amankan dulu itu usianya ya. Hapusin aja. Oke. Gampang kan? Gua nggak tahu ya guys, ini seriusan atau cuman gimmick doang atau cuman sekedar mau tes ombak doang gitu ya. Tapi yang jelas ini bukan hoax ya, ini real tuh ya. Bukan lagi, ini diposting sama akun officialnya Gerindra di Instagram. Nah, lihat, jeng tuh. For Jakarta 2024, Budi Satrio Jiwandono calon gubernur DKI Jakarta, Kaisang Pangarep calon wakil gubernur DKI Jakarta. Apalagi ini? Ini maksudnya ini serius beneran atau ini cuman gimmick atau mau tes ombak atau bagaimana gitu loh, ya kan? Kalau gue rasa ini hanya sekedar tes ombak doang, Mbak. Ya, kayaknya sekedar tes ombak doang, guys. Kayaknya nggak beneran gitu ya. Kalau menurut kalian gimana, guys? Tuh, Mas Kaisang, guys.
Mas Kaisang, alah, lu senang kan kalau Kaisang maju jadi wakil gubernur? Alah, udah ketahuan nih gerak-geraknya kayak kemarin lagi nih, kayak pilpres nih. Wakilnya siapa? Mas Kaisang, please, kalau kata gue nggak usah maju. Ya, nggak usah maju. Nggak usah. Gue ada di barisan 02, gue memilih 02, gue memilih Pak Prabowo, gue memilih untuk mencoblos Pak Prabowo karena gue suka, karena gue ngefans, karena gue sangat mengidolakan Pak Prabowo dari dulu. Walaupun awal-awal gue sempat kecewa karena Pak Prabowo memilih wakilnya adalah Mas Gibran. Maksud gue adalah, bukan gue gak suka Mas Gibran ya, tapi yang ada di otak gue pada saat itu adalah Pak Prabowo memilih Pak Erick Thohir atau orang-orang yang lainnya. Gue nggak expect kalau bakal memilih Mas Gibran. Nah, pada saat itu gue sempat kecewa di situ. Cuman lama-lama kayak, oh ya udah, mungkin itu pilihan yang tepat dengan Pak Prabowo memilih Mas Gibran, walaupun akhirnya meledak-ledak ya komentar orang-orang ini. Sekarang gue melihat berita ini gitu. Berita Mas Kaisang. Kalau boleh saran ya, saran gue Mas Kaisang gak usah maju. Mas Kaisang udah, kata gue udah gak usah maju. Dengan Mas Kaisang gak maju, Mas Kaisang udah menyelamatkan nama Pak Jokowi. Jangan maju Mas Kaisang. Ini tuh bukan waktu yang tepat untuk Mas Kaisang maju. Gak tahu kenapa gue lebih suka melihat Mas Kaisang yang dulu yang gak terjun politik, yang fokus usaha, fokus bisnis, gak main-main politik. Gak tahu kenapa gue lebih suka Mas Kaisang yang itu gitu ya. Gue mengenali Mas Kaisang yang memang pure usaha, jadi pengusaha, jadi pebisnis gitu ya, di entertain, dia nggak mikirin politik, bahkan dia bilang dia nggak suka. Please banget Mas Kaisang, please, kalau kata gue nggak usah maju, ya nggak usah maju, nggak usah. Aduh, jangan Mas Kaisang ya, balik lagi aja ke dunia hiburan Mas Kaisang, udah jadi podcaster, jadi pengusaha, itu lebih menghibur, itu lebih cocok buat Mas Kaisang, bener deh. Ya, dengan adanya Mas Gibran aja itu udah bener-bener bikin delima banget gitu ya, dengan keributan yang ada gitu. Apalagi ini, gue memilih Pak Prabowo karena gue sangat mengidolakan sosok Pak Prabowo, dan lama-lama setelah gue melihat Mas Gibran ya, Pak Prabowo juga meyakinkan kita untuk ya nggak apa-apa ya udah, akhirnya gue juga berpikir oh ya udahlah, itu pilihan Pak Prabowo, dan gue berdoa semoga Mas Gibran bisa mendampingi Pak Prabowo dengan baik gitu loh. Tapi untuk Mas Kaisang jangan deh. Kabar terbaru, Mahkamah Agung mengubah aturan tentang batas usia calon kepala daerah. Wah, keren nih. Kita harus hormat. Kalau kemarin MK, sekarang MA. Kabarnya nih, supaya Kaisang bisa nyalon sebagai gubernur atau wakil gubernur di DKI Jakarta. Keren, anak muda, duit banyak, Bapak Presiden, kakak wakil presiden apalagi. Itu sudah semua modal yang lebih dari memadai, dan mungkin cuma dia yang punya. Jadi keren lah kalau menurut saya. Kalau kemarin MK memotong 40 tahun ke 35 atau, nah itu kan. Kalau sekarang atau pas dilantik sudah umur 30. Emang pinter-pinter banget dah, kata orang-orang. Kalau saya bilang sih nekat. Tapi ya sudahlah, suka-suka kalian. Kita cuma penonton di republik ini, ya nggak? Mau bilang apa? Sungguh menakjubkan. Hai, kebangetan sih kalau menurut saya. Ya mbok pakai rem, gak usah nafsuan gitu loh. Ya masa juga harus semua gitu. Tapi ya namanya manusia ya. Kekuasaan memang memabukkan. Ini gue tahu nih, Bang Sitorus ini udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Udah saking puyengnya ini kepala. Udah sangat heran sekali dengan keluarga itu. Waduh, gue juga udah bingung pokoknya mau ngomong apa lagi. Kita lanjut lagi. Halo guys, sudah lihat poster ini? Ya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Supmi Dasko Ahmad mendorong Budi Satriojiwandono dan Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Nah, keduanya ini diduetkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Budi Satriojiwandono, Kaisang Pangarep for Jakarta 2024.
Begitu tulis Dasko dalam kolom keterangan di unggahan foto di akun Instagramnya pada hari Rabu kemarin. Nah, Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep ini memang bukan orang sembarangan. Nah, keduanya merupakan ya representasi lah dari dua tokoh politik Indonesia saat ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi. Nah, Budi merupakan anak dari pasangan Sudrajat Jiwandono dan Bianti Ningsih Mindrawati Joyo Hadikusumo. Nah, Bianti adalah kakak sulung dari Prabowo Subianto, sehingga Budi Satrio merupakan keponakan dari Prabowo. Nah, sementara Kaisang, ya kita sudah tahu lah bahwa Kaisang adalah putra bungsu dari Presiden Jokowi. Nah, jika duet ini terwujud, maka ini akan menjadi keberlanjutan bagi politik Pilpres 2024, di mana Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo atau kakak dari Kaisang. Dan pasangan ini memenangkan Pilpres 2024 dengan meraih suara 58%, begitu kata KPU. Nah, tapi duet mereka ini sepertinya tidak mudah untuk diwujudkan, sebab secara aturan Kaisang ini belum memenuhi syarat usia yang untuk sebagai calon kepala daerah di level provinsi. Kaisang yang lahir 25 Desember 1954 ini belum genap berusia 30 tahun. Padahal aturan mewajibkan calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun. Nah, ketentuan itu tercatat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Syarat usia cagup cawagup ini minimal 30 tahun. Ini di pasal 7 ayat 2 huruf E. Menyatakan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati, calon wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, berdasarkan pada aturan ini, maka Kaisang harusnya belum bisa didaftarkan sebagai kandidat di Pilgub. Namun berkaca pada kasus Pilpres 2024, ya peluang ini masih tetap ada jika aturan tersebut di judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan direvisi. Ya, memang terlalu naif kalau kita berpikir bahwa ya Gibran hanya akan jadi wakil presiden saja, Bobi hanya akan jadi wali kota Medan saja, lalu Kaisang hanya jadi ketua umum partai saja, atau bahkan kalau kita berpikir Jan Etes hanya akan jadi anak kecil yang hobi naik sepeda saja. Tidak sesederhana itu, Ferguson. Semuanya sudah direncanakan dan permainan masih panjang berjalan. Ya tentu miris sekali ya di tengah rakyat yang sedang stres, pusing dengan segala macam kenaikan bahan pokok, pajak, ini itu, dan bahkan potongan gaji melalui tapera. Sementara ya ada keluarga-keluarga yang sibuk mengamankan bisnis dan kekuasaan bagi mereka. Salam. Ini sih kalau menurut gue buruk banget ya. Keterlaluan sih. Menjadi pemerintah itu yang harusnya bagaimana caranya memikirkan rakyat agar rakyatnya sejahtera. Minimal rakyatnya tenang lah, gak gaduh. Tapi ini malah justru sebaliknya. Dan apalagi sampai merubah konstitusi seperti kayak umur dan lain sebagainya. Tentu itu membuat sakit hati rakyat tentunya ya. Tapi ya sudahlah, kita sebagai penonton ikutin saja. Lagi pula sudah banyak yang memilihnya juga kan. Oke teman-teman semua, dan ini statement dari Bung Rocky Gerung. Kita lihat videonya. Kalau Budi Jiwandono memang menarik ya sebagai sebuah figur untuk calon gubernur DKI Jakarta, tapi kemudian ada Kaisangnya yang jadi persoalan tuh Bung Rocky. Kok ini seperti pengulangan skenario Pilpres 2024, dan dengan begitu apakah buat Pak Prabowo tidak merugikan karena dia semakin menegaskan dia jadi pengawal dinastinya Jokowi gitu. Nah, itu juga bagian yang dihitung belakangan sebetulnya. Yang penting nama Kaisang, nama Jokowi diajukan sehingga para pesaing dia yang adalah bagian
dari koalisi 02 itu mengerti bahwa ini adalah jatah Jokowi ya, bukan jatah Golkar, bukan jatah Airlangga, bukan jatah Julkas atau jatah siapapun. Tapi sekali lagi setelah ini jadi clear, lalu orang bertanya berapa persen potensi Kaisang meraup dukungan nanti. Bukankah Kaisang dulu diajukan untuk jadi wali kota Depok atau sekedar wali kota Depok? Tiba-tiba masuk ke Jakarta tuh. Jadi ini permainan dalam upaya untuk mencegah orang lain masuk. Bagi saya itu sebelum dia diajukan secara serius. Jadi ini penanda pertama, ini wilayah kami loh, kalian jangan berani masuk. Atau dengan kata lain, ini pesanan Pak Jokowi, kira-kira begitu. Jadi, sebetulnya yang terjadi adalah peras memeras imajinasi Anda kan, peras memeras persepsi. Ini kan semua persepsi. Nanti akan dibuat lembaga survei seperti biasa, akan dipanggil Pak Jokowi untuk pastikan bahwa nama Kaisang itu adalah 99,9% itu disukai oleh rakyat. Gampang terjadi begituan tuh. Dan kesempatan Nasdem untuk mengajukan calon, apalagi Zulkifli yang sudah berbunga-bunga untuk mencalonkan dinasti barunya itu akhirnya harus digigit jari. Nah, satu-satunya cara melawan, tapi apakah berani melawan? Nah, itu kita tunggu pada jawabannya, tanyakan pada cincin yang bergoyang. Iya, menarik kan, karena pada waktu pilkada nanti, Bung Rocky, itu kan tanggal 27 November ya. Jadi artinya Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Tapi kan kakaknya, Gibran, jadi wakil presiden, begitu ya. Nah ini saya kira ada kaitannya juga, saya lihat berkaitan dengan pengamanan Jakarta yang akan menjadi daerah aglomerasi kan. Di situ kan jelas siapa yang akan menjadi gubernur di situ sangat penting. Jadi saya kira dengan disodorkan misalnya nama Budi Jiwandono, ya mungkin lebih strategis ketimbang jabatan dia jadi wakil menteri keuangan, Bung Rocky, karena nanti aglomerasi itu gede banget loh, dan Jakarta jadi backbone-nya itu. Iya, mungkin size ekonomi dari Jakarta secara aglomerasi itu lebih besar dari size ekonomi Indonesia minus Jakarta tuh. Di Jakarta aja udah pasti perputaran uang di situ, bisnis di situ. Demikian juga kasakusuk politik kan. Kan selama bisnis dan politik masih terkait, pasti Jakarta akan jadi kota bisnis yang dimensi politiknya atau nada politiknya tinggi sekali tuh. Jadi memang bagi Jokowi ya persiapkan aja, kekuasaan ada pada Gibran, karena akan jadi semacam patron dari aglomerasi Jakarta, Greater Jakarta ini. Sementara aktivitas real ekonominya dipegang oleh gubernur. Kan Gibran nggak mungkin lakukan itu setiap hari itu karena dia wakil presiden, tetapi aktivitas real yaitu dana-dana bisnis dan aliansi politik Jakarta harus dipegang oleh Kaisang. Tapi sekali lagi tema kita adalah Kaisang dapat berapa persen kemarin. Kan itu intinya kan. Dan mungkin sekali juga yang 2,8% itu tidak mungkin dia capai karena Jakarta justru lebih kritis daripada Indonesia. PSI di seluruh Indonesia cuma dapat 2,8%. Kalau Kaisang masuk Jakarta pasti lebih kurang dari itu perolehan suaranya. Ya kalau gua rasa sih nggak bakalan ya Kaisang bisa menduduki kursi di Jakarta. Tentunya masyarakat sudah makin cerdas, kecuali kalau masyarakat Dungonya masih banyak di Jakarta. Mudah-mudahan enggak ya. Oke teman-teman semua, aku udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.